Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Guys, kami sekarang menuju ke bandara dan diantar oleh Bapak Wali Kota Palembang. Sehat terus, Pia. Masya Allah, siap. Ini pesawat kami, bukan yang di belakang, tapi yang di depan. Guys, kami balik, cabut dulu ke Padang, tapi tidak pulang kampung, tapi arah ke Padang. Diantar oleh para ulama, habaib, dan juga Pak Wali Kota Palembang. Sekarang kami di Bandara Palembang menuju Padang. Nah, kami jalan. Ustaz Takwa kemana? Tidur. Salam untuk Ustaz Takwa. Siap, siap. Izin. Hati-hati. Ustaz, kami jalan dulu. Oke ya. Siap. Mau tinggal. Oke, kami terbang dulu menuju Sumatera Barat, Padang. Sekarang kami perjalanan menuju Padang. Apa Ustaz? Kan kita sudah lama tidak ke Sumatera Barat kan Ustaz? Untuk safari dakwah. Nah sekarang hari ini insya Allah kita akan ke Sumatera. Bagaimana pendapat Ustaz? Lama tidak lama itu tergantung perasaan. Bagi saya ke Sumatera Barat itu ya tidak lama, karena dimanapun saya selalu jumpa dengan awak, selalu basuh orang awak, jadi mecek bawa ya rasuahnya rasuah awak disumbar. Cuman sekarang kan dijemput pakai pesawat khusus ini kan lain Ustaz. Ke Allah Ta'ala punya rencana saja. Tidak ada rencana awak, tidak ada kehendak awak, itu cara Allah Ta'ala. Ya. Barakallah, berkah. Mungkin kau doa nenek mawa alim ulama jadi pandai mendoakan doang nanado di bumi Minangkabau, itu cara menjapui kami tiba pulang ke Padang. Masya Allah. Syukran Ustaz. Bandara Minangkabau. Alhamdulillah kita sudah mendarat. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Kapolda dapat petunjuk Iya. sudah menuju di sana. Iya. Ada pengalingan data. Izin, Pak. Ya. Izin, Pak. Izin. Izin, Pak.
Satu lagi, anu. Oh, Dia bisa pakai topi, Pak. ini Temanuk. Oh, ada lagi. Iya. Ini dari Kodam, dari Sian Beni. Nggak malah udah lama nggak kontak. Harusnya ketemu di Padang. Alhamdulillah. Ini dari Isra. Iya. Ya, bagaimana? Ini macam orang Riau. Ini dari yang punya PLN. Iya. Set. Assalamualaikum guys, kami sudah sampai di Sumatera Barat di bumi Minangkabau bersama Pak Kapolda. Apa agenda kita, Pak Kapolda? Alhamdulillah, terima kasih. Jadi pagi ini dia luar biasa dengan kesibukannya datang ke Sumatera Barat, langsung ke Polda. Kemudian nanti kita di sana akan melakukan penanaman pohon. Kemudian juga nanti doa bersama sekaligus memberikan kehormatan kepada Buya untuk menjadi penasihat kepolisian Sumatera Barat. Masya Allah. Allah. Masya Allah. Nanti Jadi beliau sudah menjadi tuan guru kita, jadi guru kita, guru kami, sekaligus menjadi penasihat kepolisian daerah Sumatera Barat. Masya Allah. Ya Ustaz, gimana Ustaz? Tanggapan Ustaz diangkat menjadi penasehat kepolisian Sumatera Barat Ustaz? Ya, speechless. Susah diungkapkan dengan Masya kata-kata. Allah. Hati saya lagi sedang berbunga-bunga. Masya Allah. Nantilah kita lanjut. Oke guys, kita jalan dulu guys. Nah, bersama sopir kita Pak Polisi. Siap. Anggota kami sekitarnya 11.500. 11.000. 11.500. Syukran. So. Selamat datang kami haturkan kepada Ustaz Profesor Abdul Somad Kami haturkan kepada Bapak Kapolda Sumatera Barat yang telah memberikan sambutan pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara kita berlanjut ke momen yang sangat spesial dan bersejarah bagi Polda Sumatera Barat. Hari ini, Bapak Kapolda Sumatera Barat akan memberikan penganugerahan gelar serta penyerahan piagam kepada Ustadz Abdul Somad sebagai penasehat Polda Sumatera Barat yang akan didahului dengan pembacaan keputusan Kapolda Sumatera Barat. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Sumatera Barat. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat nomor Cap 142 3 Romawi 2026 tanggal 16 Maret 2026 tentang penunjukan penasehat kepolisian pada Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan nama Profesor Haji Abdul Somad LC.DSA PhD sebagai penasehat kepolisian pada Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, pembinaan iman, takwa, mental, dan spiritual, serta pengawasan etika publik personil Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagai mestinya. Ditetapkan di Padang pada tanggal 16 Maret 2026, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat cap tertanda Dr. Andos Gatot Trisuryanta MSI CSFA Inspektur Jenderal Polisi. Selesai. Selanjutnya mohon kesediaan kepada Bapak Kapolda untuk melaksanakan penganugerahan gelar dan penyerahan piagam kepada Ustadz Abdul Somad. Penganugerahan ini dilaksanakan secara simbolis dengan pengelungan selendang kepada Ustadz Abdul Somad. Hal ini adalah bentuk sinergi nyata antara ulama dan umaro. Kehadiran Ustadz sebagai penasehat diharapkan dapat memberikan penguatan spiritual dan bimbingan moral bagi seluruh personil Polda Sumatera Barat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah saat yang paling kita nantikan,
ibarat tanah yang kering menunggu hujan. Mari kita buka hati kita untuk mendengarkan nasihat motivasi sekaligus siraman rohani dari guru kita. Dan berkenan nantinya dilanjutkan dengan doa bersama. Kepada penasehat Polda Sumatera Barat, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati Kapolda Sumatera Barat, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Gatot Tri Suryanta MSI, Bapak Wakapolda, pejabat-pejabat di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Petuah yang akan saya sampaikan ini saya ringkaskan dalam 5 poin. Poin yang pertama, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang selama ini lupa, lalai, khilaf, silap, tersalah, itu memang sudah sifat manusia. Masumiyal insanu bi insanin illa linisyanihi. Manusia itu disebut manusia karena lupanya. Maka momentum Ramadan 1447-2026 kembali ke jalan Allah. Inilah masanya. Inilah saatnya. Tidak menunggu momentum yang lain. Karena momentum terbaik untuk bertaubat, berhijrah, restart ulang jalan kebaikan. Kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan disantap cacing tanah. Detak jantung, hembusan napas, tetesan darah, lintasan hati dan pikiran semuanya kuasa Allah. Kita bisa melangkahkan kaki karena Allah. Kita bisa mengedipkan mata karena Allah. Lihatlah orang yang lebih sehat, lebih kaya, lebih kuat, lebih berpangkat, lebih punya jabatan dari kita. Mereka mati. Mengapa kita masih hidup sampai hari ini? Karena Allah ingin kita beramal. Maka kembali ke jalan Allah, perbaiki hubungan dengan Allah. Sholat, puasa, berzakat, syukur-syukur diberikan kelebihan harta, kita bisa berhaji dan berumrah ke Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, perbaiki hubungan dengan keluarga. Yang saya maksudkan dengan keluarga, ring satu di sekeliling kita. Kita punya ayah, kita punya ibu. Yang selama ini hubungannya kurang baik dengan ayah dan ibu. Saatnya untuk mengundang mereka berbuka puasa. Saatnya untuk membelikan baju hari raya. Saatnya untuk membahagiakan hati mereka. Kita tidak kalah dan kita tidak menang. Menang melawan orang tua hanyalah seperti kata pepatah, menang menjadi arang, kalah menjadi abu. Tanpa mereka kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ring satu di keluarga kita, orang yang satu tempat tidur dengan kita. Istri, dari hubungan baik itu lahir anak. Maka orang-orang ini sampai kita tidak boleh beri zakat. Tidak boleh berzakat kepada mereka ini. Ayah, ibu, istri, anak, orang yang wajib kita nafkahi, sehingga kita tidak dibenarkan berzakat pada mereka. Sebagian harta yang kita miliki adalah ada jatah mereka di sana. Kalau kita belum mampu membahagiakan mereka dengan harta, paling tidak kita bahagiakan dengan kata-kata. Kita menjadi qurrata a'yun, sejuk dipandang mata bagi ayah ibu kita. Dan anak istri kita menjadi orang-orang penenang jiwa bagi diri kita. Kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah di luar diri kita kalau kita sendiri bermasalah di dalam keluarga. Yang ketiga, perbaiki hubungan kita dengan sahabat-sahabat. Kita perlu baik dengan kawan sekantor, satu jawatan, khususnya sesama sahabat keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia. Lebih kecil lagi ruang lingkup Sumatera Barat. Kenapa kita perlu baik? Karena jenazah tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa pakai kain kafan sendiri.
apalagi sahabat, yang kalau terjadi sesuatu, bukan keluarga kita yang jauh dari pulau sana yang akan menolong kita. Sahabat kita yang ada, sahabat kita yang bersama dengan kita, yang setiap hari berjumpa dengan kita. Mereka inilah saudara kita. Mereka inilah keluarga kita. Tetangga artinya orang yang dekat dengan kita. Tetangga kita ada 3. Tetangga kita di dekat rumah lingkungan tempat tinggal. Tetangga kita tempat kita bekerja mencari nafkah. Tetangga dalam sosial media. Kita mesti berbuat baik pada mereka. Mereka adalah saudara. Sesatu udara perut. Saudara seperut. Walaupun ibu kita berbeda. Ayah kita tidak sama. Tapi kita berasal dari rahim yang sama. Dari rahim Hawa. Andai dia satu agama dengan kita, maka kita diikat dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Andai kita berbeda agama, maka diikat dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk bertoleransi, untuk bekerja sama, membangun negara ini, kita tidak perlu satu keyakinan. Islam sudah menggariskan, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Yang keempat, kita yakini bahwa yang kita lakukan adalah ibadah. Ibadah bukan hanya sholat tarawih. Ibadah bukan hanya hatam Quran. Ibadah bukan hanya pergi haji umrah ke Baitullah. Tapi langkah kaki, hayunan tangan, kedipan mata, bisikan telinga, tenaga yang kita gunakan untuk menangkap pecandu pengedar narkoba, untuk menertibkan jalan sehingga orang bisa mudah berlalu lintas. Itu juga bernilai ibadah. Ada ibadah-ibadah yang memang mahdoh. Ibadah original. Ibadah pure. Ibadah murni. Ada rukunnya, ada syaratnya. Ada sunnatnya, ada yang membatalkannya. Sholat, wudu, tayamum, zikir, baca Quran, zakat, wakaf, infak, sedekah. Tapi ada perbuatan-perbuatan nampaknya dia bukan ibadah. Tapi kalau kita sertakan nama Allah, dia menjadi ibadah. Sebelum berangkat, sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Ketika itu kita katakan, maka tempat kotor, najis, toilet bisa menjadi ibadah. Karena sebelum masuk kita sebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Setelah keluar kita sebut nama Allah. Ghufranaka. Kalau tempat buang air kecil, buang air besar, najis, kotor saja bisa menjadi ibadah karena menyebut nama Allah. Apalagi perjuangan, menjaga ketertiban, menjaga keselamatan, menjaga kemaslahatan orang banyak. Maka itu insya Allah bernilai ibadah dengan niat yang tulus, murni, hanya karena Allah. Yang terakhir, yang kelima adalah bahwa kita hari ini masih bersemayam ruh di dalam jasad. Masih sehat, masih kuat, masih bertenaga. Untuk apa Allah buat kita hidup sampai hari ini? Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah khairun nas, orang yang paling baik di antara kita. Anfa'uhum linnas, orang yang bermanfaat. Dokter beramal dengan jarum suntiknya. Hakim beramal dengan palunya. Maka kita beramal dengan apa yang sudah dititipkan Allah pada kita. Kalau sudah ditakdirkan Allah menjadi polisi, maka tidak ingin menjadi yang lain. Memang inilah sudah jalan yang digariskan Allah. Inilah takdir yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Diisi saja dengan amal kebaikan. Dan kalau kita sudah istiqomah di jalan ini, insya Allah kita berakhir dengan husnul khatimah. Kalaupun pensiun, tidak akan terkena post power syndrome. Karena sudah terbiasa sholat subuh berjamaah bersama masyarakat. Sudah biasa menyatu dengan masyarakat. Tidak minta dilayani, tapi melayani. Karena kita adalah pelayan masyarakat. Tidak ingin dimuliakan, tapi kita memuliakan. Karena kita lahir dari masyarakat. Masyarakat itu adalah keluarga kita. Kalau kita sudah dijanjikan Allah, maka Allah tidak akan ingkar janji balasan kepada kita. Innalladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang berkata Tuhanku Allah. Tummastaqamu. Istiqamah beriman. Istiqamah beramal soleh. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan mengurunkan bisikan-bisikan ke dalam hatinya. Allah takhafu, dia tidak takut cemas. Dia tidak khawatir. Dia tidak gundah gulana. Dia tidak stres. Dia tidak depresi. Dia tidak anxiety. Dia tidak lupa dan tidak lalai.
wala tahzanu. Dia tidak akan sedih, dia tidak akan berkepanjangan dalam derita, karena dia selalu bersama dengan Allah. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 petuah singkat untuk Polda Sumatera Barat, Polri presisi dalam bingkai adat Basandi Syara, Syarak Basandi Kitabullah. Saya tutup dengan pantun penutup. Kalau Tuan pergi ke Padang, singgah sekejap di Pariaman. Petuah tak boleh panjang-panjang karena polisi sudah kepanasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Hai Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.